things. Frozen lake. You're early. Follow me. Shit, that's who's a man from Toronto now. You're out of control. Watch out! Halo Sucar, apa kabar kalian semua? Sehat kan? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang lumayan bisa menghibur hari kalian dengan judul The Man from Toronto. Mengisahkan seorang pria tampan dan lumayan idiot yang terjebak di lingkungan kriminal. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Jangan lupa ngopi dulu bro. And boom. Film dibuka dengan seorang pria bernama Teddy yang agak sedikit idiot. Terlihat dirinya mengajak orang-orang untuk berolahraga. Dengan semangat, berbagai olahraga dilakukan oleh Mang Teddy. Di sebuah daerah bernama Utah, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang sangat sangar bernama pria dari Toronto. Atau kita sebut saja dengan nama Paijo. Sedikit informasi, Paijo adalah seorang kriminal untuk melakukan pemaksaan kepada orang-orang yang tidak mau berbicara tentang sebuah rahasia. Dengan tatapan dan muka sangarnya, Paijo selalu berhasil melakukan pemaksaan dan pengancaman kepada orang-orang incarannya. All your sense are you. 75 Castro Street. Buddy? Ever? Like bunny shit, so. Di sebuah kota bernama Yorktown, selayaknya laki-laki normal, Teddy yang baru bangun pengen melakukan mantap dengan kekasihnya bernama Lori. Namun Lori kagak mood untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Teddy berencana mengajak Lori ke sebuah pondok untuk liburan. Sekalian merencanakan mantap. Nah, yang aneh di sini, tinta perinan agak sedikit buram yang membuat hal ini akan mengacaukan segalanya. Dengan semangat, Teddy memberikan brosur gym untuk mempromosikan tempat tersebut. Namun karena di sini Teddy lupa menulis alamat dan nomor HP pada brosur, yang membuat anggaran pemasaran mereka menjadi tekor karena orang-orang tidak mengetahui alamat dan nomor HP tempat gym berada. Dan yang menariknya, Teddy memiliki program tinju non kontak, boleh dikatakan tinju angin. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat bernama Toronto. Paijo kembali ke rumah mewah. Terlihat dirinya adalah seorang profesional kriminal. Tapi dengan muka sangarnya, Paijo malah membuat durian tepung sajiku. Yang menurut saya agak aneh sih. Mending dibuat tempat goreng gitu. Lanjut, Paijo mendapatkan sebuah misi lagi dengan bayaran $2 juta. Mendengar hal itu, Paijo kembali bergegas. Teddy pun berangkat menuju tempat liburan mereka dengan membawa kertas yang bertinta buram. Dan ternyata Mang Teddy malah salah rumah, di mana pada rumah tersebut adalah tempat penyekapan. Kacau Mang Teddy nih. Dan satu lagi, Mang Teddy dianggap pria dari Toronto atau Paijo, dikarenakan itu adalah tempat pertemuan Paijo bekerja. Follow me. Betapa terkejutnya Mang Teddy setelah melihat ada seorang pria yang disekap oleh mereka. Namun lagi-lagi Mang Teddy takut untuk keluar dari tempat itu dan memaksa dirinya untuk berpura-pura menjadi Paijo. Dengan sok pintar, Mang Teddy berusaha melakukan tugas bak seorang kriminal profesional. He starts with the eyes. I don't like nasty stuff. Bikin mata. 1253C. Tiba-tiba muncul sebuah bom. Ternyata para polisi datang untuk menangkap mereka. Setelah ditangkap, Mang Teddy berusaha menjelaskan kepada polisi jika dirinya bukan Paijo. Polisi yang telah mengetahui fakta itu malah meminta Mang Teddy untuk berpura-pura menjadi Paijo supaya mereka bisa menangkap Paijo yang asli. Karena foto Mang Teddy telah tersebar bahwa dirinya adalah Paijo. Seorang pria good looking muncul, dirinya bernama Santoro ditugaskan untuk mengurus istri Mang Teddy, yang membuat Mang Teddy merasa kalah saing dan berpikir Lori akan terpesona kepada Santoro. Dengan terpaksa, Mang Teddy bersedia menjadi Paijo palsu, asalkan cicilan dan hutang-hutangnya dibayarkan oleh para polisi licik.
Your wife prefers. What are you talking about? Saat Mang Teddy menelpon Lori, terlihat Lori sudah mulai terpesona dengan Santoro, yang membuat Mang Teddy semakin khawatir. You cut the shit. You focus on the very big. Call it Teddy. I love you. Saya berpindah ke Washington DC, Mang Teddy masuk ke tahap kedua di mana dirinya harus bertemu dengan klien. Terlihat Paijo juga datang ke tempat tersebut. Kode pertemuan diucapkan, namun Mang Teddy agak sedikit meracau. Mang Teddy dimasukkan ke dalam mobil dan Paijo menyuruh polisi yang disekap untuk mengikuti Mang Teddy. Paijo menyuruh menginformasikan polisi yang disekap untuk mengikuti truk warna kuning sebagai pengalihan dari tim polisi yang juga ikut mengejar Mang Teddy. Stop it. Ternyata Mang Teddy disuruh untuk bertemu dengan pria bernama Green atau Hijau di Coli Glen untuk melengkapi penangkapan pria bernama Kolonel Marin yang menugaskan Paijo sebelumnya. Truk box kuning dihentikan, ternyata di situ tidak ada siapa-siapa dan polisi kehilangan jejak. Stop it. Sorry. Time to go. Tidak lama Mang Teddy dibawa terbang ke Puerto Rico. Namun tiba-tiba Paijo datang dan mengatakan Teddy adalah pria dari Toronto yang palsu. Namun dengan modal bacotan handal, dirinya berhasil meyakinkan para penjaga bahwa dirinya adalah yang asli. Karena kalah argumen, terpaksa Paijo melakukan pertarungan. I apologize, General. There is some sense in that. Terlihat tidak ada pengalaman di bidang kriminal, Mang Teddy hampir mencelakai diri sendiri dan seisi pesawat. Beruntung Paijo berhasil mengatasi masalah yang terjadi di pesawat walaupun agak sedikit tidak masuk akal. Mang Teddy minta maaf kepada Paijo karena telah melawan dan berpura-pura menjadi Paijo serta menjelaskan kesalahan yang terjadi dari awal sampai bisa terlibat dalam hal ini. Di sisi lain, Lori dan temannya bernama gimana sih sebutannya, agak susah sebut saja, Susi sajalah, sedang menikmati fasilitas yang diberikan oleh polisi melalui Santoro. Setibanya di Puerto Rico, Setibanya di Puerto Rico, Mang Teddy terus ngebacot dan Paijo meledakkan pesawat. Ternyata atasan Paijo menugaskan agen dari Miami, sebut saja Joko, untuk mengambil alih pekerjaan Paijo. Paijo menyuruh Mang Teddy untuk berpakaian rapi agar terlihat sedikit berpengalaman saat bertemu dengan Green. Mungkin kalian bertanya kenapa Mang Teddy yang harus menjalankan misi ini bukan Paijo. Itu dikarenakan foto yang dikirim anak buah ke Kolonel Marin adalah foto Mang Teddy yang pertama kali masuk ke dalam pondok. Lanjut, mereka pun sampai pada tempat milik Green untuk melakukan misi ini. Dengan wajah tegang, Mang Teddy melakukan misi berbahaya untuk pertama kalinya. So whatever you were gonna do, it's just a look. Game face. Pintu diketuk dan kode diucapkan. Mang Teddy akankah ngelawak atau mengerjakan tugasnya dengan baik? Tugas Mang Teddy hanya mencari Green yang asli dari keempat orang yang disandra. Bak kriminal berbahaya, dirinya mulai melakukan aksi yang agak sedikit freak. Tidak lupa Paijo terus menuntun Mang Teddy untuk melakukan aksi tersebut. Want some help with that? Reverse psychology. It was all just a ploy to get into mixing stuff up is what I love. Look him in the eye. Guess who's back? Tanpa disengaja, pisau menggores salah satu mata Sandra. Hal tersebut membuat Teddy muntah ke semua Sandra. Salah satu Sandra yang tak tahan pun langsung mengaku bahwa aing lah Green. Namun sebuah alat bantu dengar diketuai oleh penjaga pada tempat tersebut. Beruntung Paijo datang dan menyelamatkan Mang Teddy. Ternyata tujuan dari misi yang diperintahkan oleh Marin untuk menghancurkan kedutaan Venezuela dan Washington DC. Salah satu jari Green diambil untuk dijadikan sidik jari meluncurkan senjata rahasia yang dibuat oleh negara tersebut. Kantong keripik Mang Teddy digunakan untuk membawa jari Green. Anjir, kantong keripik pun berguna, cu. Tiba-tiba Joko datang mengambil jari yang dibawa oleh mereka berdua. Terjadilah pertarungan antara Paijo dan Joko dan perang yang menjadi beban Mang Teddy. Mang Teddy yang memegang kantong jempol menjatuhkan kantong ke lantai dasar.
Mang Teddy terjatuh tepat di depan Paijo dan Joko. Akhirnya Paijo berhasil mengajar Joko dan mengambil kantong tersebut. Atasan Paijo menelpon. Di sini Mang Teddy sudah menduga bahwa yang mendugaskan Joko adalah atasan Paijo. Namun karena kepercayaan diri, Paijo tidak mempercayai perkataan Mang Teddy. Akhirnya mereka pun terbang ke Washington DC dan melanjutkan misi ini. Sesampainya di stasiun, Mang Teddy langsung meminta maaf kepada Lori karena telah melewatkan ulang tahun. Namun mereka akan bertemu di L'Ambassador. Paijo dan Mang Teddy sampai di restoran L'Ambassador. Nah, si Paijo terkejut melihat Susi bersama dengan Lori karena Paijo sangat mati kutu kalau berhadapan dengan wanita, apalagi nih wanita tidak dikenalnya. Get uncomfortable. Tidak disangka para polisi mengawasi Paijo dan Mang Teddy. Ternyata yang menarik, walaupun Paijo bermuka sangar, namun selama ini Paijo bermimpi memiliki restoran. Untuk itu dirinya terus mengumpulkan uang untuk membangun restoran yang ia impikan. Anja, keren. Siti pun memaksa Paijo untuk melakukan dansa bersama sampai Paijo terlarut dalam sebuah suasana. Beuh, sedap euy. Terlihat Joko mulai bergerak untuk merebut jari yang dibawa oleh Paijo dan Mang Teddy. Nah, ini part yang ditunggu, yaitu pertarungan kembali antara mereka bertiga. The man from Miami handed it to me. I still can't believe you stored a human thumb inside of it. Keeping the thumb intact. Namun Mang Teddy malah menembak bokong Paijo. Parah sih memang Mang Teddy ini. Joko pun berhasil mendapatkan jari green. Para polisi datang ke TKP, namun lagi-lagi Paijo dan Mang Teddy berhasil kabur menggunakan mobil polisi. Di sebuah gedung, Kolonel Marin bertemu dengan Joko untuk memberikan jari green. Payment will be delivered. Fair enough, my friend. Di sisi lain, Paijo dan Mang Teddy juga menyusul ke tempat Kolonel Marlin berada untuk mengambil uang yang akan dibayarkan. Tiba-tiba Mang Teddy datang dengan pede meyakinkan bahwa ainglah Paijo yang asli. Dengan bermodal air liur yang manis, Mang Teddy mampu meyakinkan Kolonel Marin bahwa dirinya adalah Paijo yang asli. Sedang Paijo yang asli Teddy katakan adalah supir pribadinya. People trying to play games with the man from Toronto. Tiba-tiba para polisi datang untuk melakukan penyergapan. Beruntung Paijo berhasil mengambil uang bayaran yang dirinya incar. Mang Teddy pulang dengan rasa sedih karena kembali mengecewakan Lori dan meninggalkan restoran saat Lori merayakan ulang tahun. Lori juga kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh Mang Teddy. Di sisi lain, atasan Paijo menelpon dan mengatakan bahwa akan menghabisi Mang Teddy jika tidak menyerahkan uang bayaran yang dicuri oleh Paijo. Atasan Paijo juga menyewa beberapa agen untuk menghabisi Paijo dan Mang Teddy. Muka pucat dan sedih ditunjukkan Mang Teddy. Tiba-tiba ada WA masuk dari si Lori bahwa dirinya minta jemput Mang Teddy ke stasiun kereta. Tanpa disangka, Joko datang menggunakan mobil yang mirip dengan mobil saya. Joko ingin menghajar Mang Teddy, namun beruntung Paijo datang untuk menyelamatkan dirinya. Agen sewaan atasan Paijo datang, pertarungan pertiga pun terjadi. Nah, silakan stay fokus dan tonton. Capek ngomong mulu. Where to run, Toronto? We gotta get to the station. Udah puas? Nah, lanjutin nih. Tiba-tiba si Joko tinggal datang kembali dan untuk pertama kalinya Mang Teddy memukul orang. Namun malah tangannya patah. Hey, let's get you to the station. Atasan Paijo datang dan menembak mereka secara bertubi-tubi. Sampai pada sebuah pabrik, Mang Teddy menekan tuas dan wanita tersebut tercebur ke dalam pemandian air panas dan melebur secara damai. Pabrik meledak membuat Paijo dan Mang Teddy terlempar. Mang Teddy berbicara, tiba-tiba agen sewaan yang sebenarnya tidak berguna sama sekali karena Paijo menabrak menggunakan Deborah. Deborah, teng 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 teng. Stop it. Paijo mengizinkan Mang Teddy untuk menjemput Lori menggunakan Deborah kesayangannya. Dengan wajah gembira, Mang Teddy datang. God, what the hell happened to you? That's not what I need. Tidak disangka Deborah dihantam kereta membuat seluruh uang berhamburan. 1 tahun kemudian, Mang Teddy, Lori, Susi berkumpul di restoran yang ternyata milik Paijo. Dan kabar baiknya, Susi menjadi kekasih dari Paijo. You see that? Oh, thank you. Big moment for us. What I have in my hand right now, I want Deborah back. Atamat. Gimana nih film satu ini?
Sangat menarik bukan? Bagi saya ini film action komedi yang sangat bagus. Aktornya mengeksekusi peran dengan sangat bagus dan alur film ini sangat mudah untuk dipahami. Pesan dari film ini, teruslah menjadi baik walaupun lingkungan kita toksik dan pedelah jadi diri sendiri walaupun mungkin kita sering dipandang aneh oleh orang lain. Serta jangan lupa bermimpi setinggi mungkin dan jangan pernah mewujudkan mimpian Anda. Sekian dari film ini, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe dong. See you next video, bye.